Halo anak-anak. Nah, hari ini di dalam pembelajaran TIK kita akan belajar tentang aplikasi Zoom. Nah, kalau dari 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana apa saja fitur-fitur dari Zoom. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara mengaplikasikan atau menggunakan Zoom di desktop atau handphone masing-masing. Nah, langkah yang pertama kita membuka dulu aplikasi Zoom yang ada di desktop kita ya, yang ada di laptop atau komputer kita. Mari kita klik. Nah, akan muncul tampilannya yang seperti ini. Nah, di sini ada fitur copy invitation. Ini maksudnya adalah kita bisa menyalin link dari Google Zoom ketika kita sudah menjadwalkan atau membuat jadwal kalau kita ingin membuat Google Zoom dengan yang lain. Nah, ini bisa kita klik dan kita copy bisa ke WA ya, agar bisa yang lainnya bisa bergabung begitu. Tapi ini tidak perlu Ibu klik karena Ibu masih belum meminta orang lain untuk bergabung dengan Google Zoom-nya ya. Nah, kita akan mulai. Ini ada fitur start. Kita akan mulai Google Zoom-nya. Nah, pastikan desktop anak-anak sudah terhubung dengan jaringan internet ya. Karena aplikasi Zoom ini harus bisa join dengan jaringan internet. Nah, setelah kita klik tadi akan muncul seperti ini. Join with computer audio atau test speaker and microphone. Jadi kalau misalnya kita memakai speaker dari komputer kita sendiri, kita bisa klik ini, gitu ya. Nah, kita akan membuat tampilannya lebih besar. Nah, di sini akan ada tampilan yang menyatakan bahwa siapa hostnya. Di sini sudah tertulis ya bahwa Ibu sendiri merupakan host dari Zoom-nya begitu. Nah, untuk memulai videonya mari kita klik start video. Ini ada mute. Ini misalnya kalau misalnya kita klik berarti kita tidak menghasilkan suara begitu. Tapi karena kita host berarti ini mute-nya harus aktif ya. Nah, sekarang mari kita aktifkan videonya. Nah, sudah terlihat ya anak-anak. Ada wajah siapa di sini. Nah, sebelum beralih ke yang lain, di sini ada fitur share screen. Kita bisa membuka dulu yang ada tanda panah ke atas. Nah, ada keterangannya advanced sharing option. Mari kita klik. Nah, di sini ada pertanyaannya, how many participant can share at the same time. Jadi maksudnya ini siapa saja yang bisa siapa saja yang bisa men-share seperti dokumen atau file gitu. Jadi bisa diklik. Jadi biar rapi, maksudnya tidak semua bisa men-share file atau dokumen. Jadi cukup hanya hostnya aja ya. Nah, ini sudah diklik. Kadang-kadang hostnya lupa begitu. Jadi ini sudah diklik ya. Biasanya ini otomatis. Nah, kita silang kembali. Nah, anak-anak di sini sudah ada fitur-fitur yang perlu kita ketahui. Yang pertama, security. Ini maksudnya adalah pengaturan ya. Chatnya bagaimana, share screen-nya bagaimana. Di sini bisa. Nah, yang kedua, partisipan. Jadi partisipan itu siapa saja yang sudah bergabung. Nah, biasanya kalau misalnya ada yang ingin bergabung, dari sini sudah terlihat, lalu akan kita invite siapa yang ingin bergabung tersebut begitu ya. Nah, lalu biasanya ada tampilan chatnya muncul di sini, di yang putih ini begitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa, jaringan sinyalnya jelek, kita bisa membuat pesan tertulis di sini di chattingnya ya begitu. Dan berikutnya di sini ada share screen. Nah, share screen ini kita bisa
men-share dokumen atau file yang ingin kita publikasikan kepada orang-orang yang ikut bergabung di dalam Google Zoom tersebut. Nah, contohnya kalau kita ingin men-share dokumen atau file, terlebih dahulu ini diminimalis dulu. Terlebih dahulu mari kita buka file yang ingin kita share. Contohnya, Ibu akan buka dari dokumen ya. Dan contohnya ibu buka apa ya, mana sih kelas 5. Contohnya ibu buka ini. Ibu buka materi. Nah, pastikan file yang ingin kita share sudah terbuka dulu di desktop kita begini. Nah, setelah itu mari kita share. Nah, ini tadi adalah tampilan yang Ibu Olim buka terlebih dahulu ya. Share. Jangan lupa diklik kata share-nya. Nah, secara otomatis tampilan ini akan terbuka juga di layar handphone atau desktop pada orang-orang yang ikut bergabung di Google Zoom tersebut begitu. Nah, begini ya anak-anak. Nah, jadi kita bisa mempublikasikan file atau dokumen yang ingin kita share kepada orang-orang begitu ya. Namanya Google Zoom, jadi bisa dipakai pada saat rapat begitu. Nah, kalau sudah selesai, ibaratnya sudah selesai file yang ingin dipublikasikan atau di-share, bisa stop share begitu ya kalau sudah selesai. Nah, ini yang maksud Ibu tadi yang chattingnya. Jadi akan muncul di sini siapapun yang meninggalkan pesan tertulis akan ada jejaknya di sini begitu ya. Kalau misalnya ada yang ada kan? Nah, anak-anak, untuk TIK kali ini jika memiliki komputer atau laptop di rumah bisa mencoba aplikasi Zoom yang ada di laptop atau di komputernya ya. Tapi kalau misalnya tidak mempunyai laptop atau komputer di rumah, bisa mencoba aplikasi Zoom yang ada di handphone masing-masing. Karena semuanya sudah punya ya aplikasi Zoom-nya. Nah, ibaratnya kamu sedang mengada-ngada gitu ya, mengada-ngada ingin membuat pertemuan entah dengan siapa begitu ya. Kamu coba mempraktekkan aplikasi Zoom-nya dengan kamu hostnya sendiri dan kamu ingin men-share sebuah dokumen atau file yang ingin kamu bicarakan dengan teman kamu begitu ya anak-anak. Coba dipraktekkan. Pengumpulan tugasnya Ibu tunggu sampai hari Selasa paling lama ya. Silakan anak-anak dicoba di rumah masing-masing. Nah, untuk menutup atau menyelesaikan aplikasi Zoom-nya silakan di end ya. Ini ada yang paling sudut yang berwarna merah. Selesaikan pertemuannya melalui aplikasi Zoom ini dengan fitur end ya. Silakan diklik dan tampilan akan selesai. Oke. Begitu ya anak-anak. TIK kali ini sangat simpel karena semua aplikasi Zoom anak-anak sudah pernah pakai. Silakan mencoba dan kirim di Classroom.